pagi anak-anak. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Kita belajar pelajaran IPA melanjutkan pelajaran sebelumnya, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jaringan. Nah, jaringan pada hewan atau manusia dan pada tumbuhan. Nah, pertama kita belajar dulu tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, kita sudah belajar sebelumnya bahwa ada beberapa jaringan pada tumbuhan. Pertama adalah jaringan meristematik, ya. Jaringan meristematik ini adalah suatu jaringan yang dia tugasnya adalah selalu bertumbuh, ya. Atau di sini yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, membuat tumbuhan tersebut semakin tinggi, ya, atau semakin tinggi. Nah, jaringan meristematik ini terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Nah, kalau Ibu gambarkan, kali ini ujung batang, ujung ini akar. Nih, ini di sini ada, ini namanya tudung akar. Tudung akar ini berarti fungsinya melindungi bagian akar, ya, namanya udah tudung. Tahu kan kalian tudung saji melindungi makanan, ya, ini melindungi ujung akar. Nah, ini di sini ini bagian dari ujung akar. Nah, ujung akar ini lah yang aktif melakukan pembelahan dari satu sel ke sel yang lainnya, ya. Nah, jaringan meristematik ini terdapat di sini, ya, di ujung akarnya, bukan di tudung akar, tetapi di ujung akar. Ini di sini ada, ini semuanya ini ada rambut akar. Nah, kemudian dia di ujung batang. Nah, kalau digambarkan ini gambar batang. Ini ada cabangnya, ya. Ini namanya cabang. Ini ujung batang. Jadi ini ujung batang. Nah, yang aktif mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kalau pada akar di ujung akarnya, kemudian pada batang di ujung batangnya. Kemudian yang kedua adalah jaringan permanen. Nah, jaringan permanen ini fungsinya membentuk bagian sel tubuh dari tumbuhan. Nah, ini jaringan permanen kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letaknya dan berdasarkan sel penyusunnya. Nih, berdasarkan letaknya kita lihat dulu. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jaringan dermis. Jaringan dermis itu terdapat pada permukaan akar, batang, dan daun. Jadi dia terdapat di bagian luar, ya. Nah, ini fungsinya adalah melindungi bagian dalam, melindungi tubuh. Nah, kemudian jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh itu fungsinya mengangkut zat-zat makanan, air, garam mineral, zat-zat makanan, ya. Itu fungsi jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu xilem dan floem. Nah, kenapa di sini Ibu belum kasih tahu fungsi xilem dan floem? Karena xilem dan floem ini juga termasuk kepada jaringan kompleks. Jadi nanti di jaringan kompleks Ibu akan memberi fungsi xilem dan floem. Nah, kemudian jaringan dasar. Nah, jaringan dasar ini fungsinya hanya sebagai penyokong saja. Kemudian kita masuk ke jaringan sel penyusun, ya. Ini jaringan sederhana dan jaringan kompleks nih. Jadi floem dan xilem ini dia ada juga di dalam jaringan kompleks, ya, atau berdasarkan sel penyusunnya, jaringan permanen tadi. Nah, di sini kita lihat jaringan pembuluh sederhana dibagi menjadi 3, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Nah, parenkim ini fungsinya adalah untuk fotosintesis. Berarti otomatis di pare
Bagian mana misalnya adanya sklerenkim, dia biasanya ada di batang dan juga di akar. Nah, kemudian ini jaringan kompleks. Ini ya, berdasarkan sel penyusun sederhana dan kompleks. Kompleks ini ada silem dan floem. Silem tadi dia termasuk kepada jaringan pembuluh. Nah, pembuluh artinya mengangkut sebagai transportasi. Jadi dua-duanya ini sebenarnya sebagai transportasi, mengangkut, tetapi fungsinya berbeda. Kalau dia floem, ini mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti anak-anak, floem ini mengangkut yang sudah diolah, yang sudah dimasak, ya. Jadi mengangkut hasil fotosintesis, biasanya di sini dari daun atau batang juga biasanya bisa melakukan proses fotosintesis tapi sedikit. Nah, kemudian silem. Silem ini fungsinya mengangkut ya air dan zat hara dari akar ke daun. Nah, ingat ya, proses fotosintesis di akar mencari air dan makanan, kemudian didiamkan, diambil oleh silem, diambil alih. Air yang sudah diambil oleh akar dan zat mineral yang sudah diambil oleh akar diangkut oleh silem sampai kepada daun. Nah, di daun terjadi proses fotosintesis. Ya, setelah terjadi proses fotosintesis, maka diambil alih oleh floem. Floem lah yang akan menyalurkan hasil fotosintesis tadi ke seluruh tumbuh-tumbuhan agar tumbuhan bisa dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, kita belajar tentang jaringan pada hewan. Ini juga di sebelumnya sudah kalian tahu dan beritahu, tapi belum Ibu beritahu yang lainnya. Ya, jaringan pada hewan ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, saraf, dan ikat. Ya, jaringan epitel ini hanya sebagai pelindung saja. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik. Nih, otot lurik. Otot lurik ini dia ada di rangka, kerjanya secara sadar. Ya, jadi otot lurik ada di rangka, kerjanya secara sadar. Kalau di otot polos ada di dinding usus dan lambung. Nah, ini kerjanya tidak sadar. Nah, kemudian otot jantung. Otot jantung ini pasti adanya di jantung. Kerjanya juga tidak sadar. Jadi yang kerjanya sadar itu adalah otot lurik, adanya di rangka. Nah, kemudian jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini nih fungsinya, seluruh kerja tubuh kita ini akan kita gunakan saraf kita ini. Ya. Nah, jadi bagian-bagian saraf ada di sini, kalian lihat, badan sel, inti sel, selubung mielin, akson dan ujung akson. Nah, kemudian jaringan ikat. Ini jaringan ikat, ada jaringan ikat sejati, ada jaringan rangka, ada jaringan ikat cair. Nah, kalau dia jaringan rangka ini ada rawan dan tulang keras. Rawan ini biasa juga disebut dengan kartilago. Nah, ini tulang ya. Nah, kemudian jaringan ikat cair. Nih, jaringan ikat cair ini darah yang ada di tubuh kita, juga cairan-cairan lain, biasanya cairan limpa, cairan getah bening dan lain sebagainya. Itu merupakan jaringan ikat. Nah, demikianlah anak-anak
pelajaran kita pada pagi hari ini mengenai jaringan, yaitu jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Nah, kalian belajar di rumah, catatkan di buku catatan, kemudian pelajari sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu. Nah, terima kasih anak-anak, tetaplah jaga kesehatan.